Bismillah. Hari ini Jumat 6 Rabiul Awal 18 Januari 2013. Dalam keadaan sedikit menggigil di pagi hari yang berkabut di Zamar, di Ma'had Darul Hadis Zamar, sekitar 80 kilo dari ibu kota Son'a, yang mana Zamar tersebut adalah suatu provinsi yang dijuluki oleh orang Yaman sendiri Thalajatul Yaman, freezernya di Yaman. Maka di sini sangat dingin sekali. Kami di sini duduk bersama Syekh Utsman As-Salimi, salah satu murid senior dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kita lanjutkan pelajaran kita di kajian akidah dalam pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba. Berkata Syekh rahimahullah, wa idza adnaba istaghfara. Maka di sini adalah doa yang kelima yang Syekh panjatkan kepada para pembaca dari Allah Subhanahu wa taala, meminta agar para pembaca jika berbuat dosa maka Allah jadikan dia itu menjadi orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Maka di sini adalah rasa cinta Syekh kepada para pembaca dan kepada para mad'u dan kepada para tulabul ilm. Dan ini adalah uslub ataupun metode dakwah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga di sini Syekh mengetuk hati-hati para pembaca ataupun tulabul ilm sebelum dia memberikan pelajaran Al-Qawaid Al-Arba, dimasuki dengan ucapan-ucapan yang baik, terutama doa-doa yang baik yang akan mengambil hati dari para pembaca. Dan ini adalah metode dari Al-Quran dan juga Sunnah. Maka al-istighfar di sini atau maknanya wa idza adnaba istaghfara, maka Allah menjadikan para pembaca di sini jika berdosa maka dia itu menjadi orang-orang yang beristighfar. Maka makna istighfar dia secara lugatan diambil dari al-ghafr. Dan al-ghafr adalah at-taghtiyah, yakni penutup. Yang maknanya di sini dia itu sebagai sitar ataupun sebagai penutup untuk menutup suatu keaiban, suatu keburukan. Maka ini yang disebutkan dengan al-istighfar dari segi makna bahasa lugatan. Adapun dari segi wazn fi'il, maka al-istighfar di sini adalah masdar yang diambil dari wazan fi'il madhi sulasi al-mazid. Ini fi'il sulasi yang ditambah berapa huruf di sini? 3 huruf. Asalnya fa'ala jadi istaf'ala. Jadi asalnya ghafara jadi istaghfara. Dan di sini al-istighfar adalah masdar dari wazan istaf'ala, istaghfara jadi istighfar. Yang mana di ilmi sharaf wazan istaf'ala terutama masdarnya istif'al adalah bimakna tolab, meminta sesuatu. Sehingga di sini masuk ghafara, pengampunan, maka wazan istaghfara, istaf'ala maknanya adalah meminta maghfirah, meminta ampunan. Seperti misalnya yang lain ista'zana, meminta izin. Kebanyakan wazan istaf'ala bermakna meminta. Adapun hukum dari istighfar, hukumnya adalah wajib meminta istighfar kepada Allah. Dikarenakan Allah menyatakan di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, wastaghfirullah innallaha ghafurun rahimun. Yang menjadi pendalilan bagi kita kalimat istaghfiru. Maka istaghfiru di sini fi'lun amr. Dan filun amr di ilmil usul fikih memberikan makna yang wajib, seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Itharul Insaf, wal amru lil wujub. Maka pada dasarnya fi'il amr itu menandakan suatu kewajiban. Adapun fadilah al-istighfar, keutamaan istighfar itu amatlah banyak. Sehingga di sini Syekh sangat mengharapkan sekali pembaca jika melaksanakan suatu dosa-dosa agar dia itu beristighfar, dikarenakan fadilahnya sangat besar. Fadilah ataupun keutamaan istighfar yang pertama
takfiruz dzunub, menyebabkan orang yang beristighfar ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dalilnya terdapat di dalam ayat Al-Quran dan hadis yang banyak. Kita ringkas sekarang dari Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillahu ghafuran rahima." Maka artinya, barang siapa yang melaksanakan suatu kemaksiatan, keburukan, kedurhakaan, aw yadhlim nafsahu, atau dia itu mendolimi dirinya sendiri, maka di sini menjadi dalil bahwa amal-amal yang buruk, mengamalkan suatu kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, dan kekufuran, itu adalah suatu perbuatan kezaliman atas dirinya, dikarenakan menyebabkan dirinya nanti disiksa di api neraka, ataupun Allah adab di dunia sebelum masuk kepada api neraka. Summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Kemudian summa di sini faidahnya adalah litartib. Tartib setelah melaksanakan dosa berarti apa? Dia melaksanakan istighfar. Maka setelah dia melaksanakan istighfar di sini, Allah balas apa? Yajidillah ghafuran rahima. Maka Allah itu akan didapati oleh si makhluk ini dalam keadaan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini menjadi dalil bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang dari seluruh dosa-dosa, yang mana dia beristighfar atas dosa tersebut, Allah tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah marah, dan akan terus menerus mengampuni dosa-dosa kita yang penuh dengan dosa. Dan dalilnya di dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang menceritakan tentang keagungan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fi ma yahki an rabbih." Dia menceritakan dari ucapan Allah atas hambanya. Berarti ini adalah hadis Al-Qudsi. Berkata Allah, "Aznaba 'abdi dzanban qala Allahumma ighfirli dzambi." Qala ta'ala, "Aznaba 'abdi dzanban alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudh bidzunub." Summa 'ada fa aznaba fa qala, "Ay rabbi ighfirli dzambi." Qala ta'ala, "Abdi aznaba dzanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub." Summa 'ada fa aznaba qala, "Ay rabbi aghfirli dzunubi." Faqala ta'ala, "Aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub." Kemudian berkata di akhirnya, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Di dalam hadis ini yang agung, Allah berkata bahwa hambanya, ada suatu hamba yang melaksanakan dosa. Kemudian setelah dia melaksanakan dosa, dia berkata, "Allahumma ighfirli dzunubi." Wahai Allah, ampunilah dosa saya yang khilaf dan luput dari masuk kepada perbuatan dosa. Maka Allah berkata apa? Dengan senang dia berkata, "Aznaba abdi dzanban." Hambaku berbuat suatu dosa. Tetapi apa? "Alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub." Tetapi dia tahu, dia menyadari bahwa dia mempunyai Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dia meminta ampun kepada saya, maka aku hapuskan dosanya. Kemudian Allah berkata, kemudian setelah dihapus dosanya, ada fa'adnaba, diulang di hari yang kedua, di hari yang setelahnya, di tahun yang setelahnya, mengulang perbuatan kemaksiatan tersebut. Kemudian apa? Berkata, "Ya Rabb, ighfir li dzunubi." Wahai Allah, ampunilah dosa saya. Dia meminta pengampunan dosa lagi kepada Allah. Maka Allah pun di sini tidak bosan dan tidak marah, berkata, "Abdi aznaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub, summa 'ada fa'adnaba." Sampai yang kedua kali dan ketiga kali Allah menerima taubatnya, menerima ampunannya, sehingga dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka disebutkan di hadis ini yang lafadznya yang terakhir, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Maka setelah berulang-ulang dia berkata kepada hambanya ini, "Berbuatlah apa yang kamu inginkan, aku telah mengampuni dosa-dosa kamu." Maka di sini menjadi dalil bahwa Bani Adam tidak lekang daripada dosa. Dan kita kalau dikumpulkan dosa-dosa kita akan memenuhi langit dan bumi, kemaksiatan kita kepada Allah. Namun di saat kita meminta ampunan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan kita,
dan tidak murka kepada kita selama kita meminta istighfar, meminta pengampunan dosa, meminta ampun atas apa yang kita perbuat dengan ikhlas dan juga dari hati yang dalam, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dan yang kedua dari keutamaan beristighfar, melafadzkan astagfirullah dan meminta ampun kepada Allah adalah sebab asbabur rizq wa tamkin fil ard. Maka istighfar itu adalah min asbabir rizq, dari sebab-sebab dibukanya pintu rizki kepada kita, wa tamkin fil ard, dan menjadi mulia di muka bumi ini. Mana dalilnya? Banyak. Seperti Allah nyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat An-Nuh, di mana Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Di dalam surat Nuh di sini ayat ke-10 sampai ke-12, maka Nuh berkata kepada kaumnya agar beristighfar kepada Tuhan kalian, karena sungguhnya Tuhan kalian ataupun Rabb kalian itu kana ghaffara, Maha Pengampun. Yang mana dari istighfar tersebut ada faedahnya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan memberikan hujan-hujan yang menjadi sumber rezeki bagi kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan membuka harta-harta kalian, rezeki-rezeki dari harta kalian, wa banin, dan membanyakkan anak-anak bagi keturunan-keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, maka Allah akan membuka bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, sawah ladang yang merupakan menjadi sumber mata pencaharian, dan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir yang menjadi sumber makanan dan minuman bagi kalian dan ternak-ternak kalian dan tanaman-tanaman kalian. Dan dikatakan oleh Nabi Hud juga kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka di dalam surat Hud ayat ke-52 berkata Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, istighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Maka apa balasannya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan memberikan hujan-hujan yang menjadi sumber rezeki bagi kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan memberikan kekuatan apa yang kamu punyai dengan kenikmatan yang lebih. Maka jika mempunyai misalnya suatu rezeki yang terbatas, maka Allah bukakan, tambahkan kekuatan rezeki tersebut. Ataupun jika mempunyai anak-anak yang sedikit, Allah limpahkan anak-anak yang banyak yang soleh. Dan begitu pun jika mempunyai istri baru satu, juga dengan banyak istighfar, insya Allah Allah menambahkan istri-istri yang banyak juga. Dan juga di dalam surat Hud ke-30 Allah menyatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka jika kalian beristighfar kepada Tuhan, kepada Rabb kalian, dan meminta ampun, bertaubat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan, maka kalian akan diberikan kenikmatan di dunia ini, kenikmatan yang baik. Allah bukakan rizkinya dengan ketaatannya kepada Allah, dan Allah angkat juga derajatnya menjadi seorang yang dikenal oleh orang dan dihormati oleh orang dari segi nasab, ataupun dari segi ilmu, ataupun dari segi akhlak yang baik, sehingga dicintai oleh seluruh manusia dan disebutkan kebaikan-kebaikannya ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yakni meninggal. Maka ini faidah yang kedua. Adapun faidah yang ketiga, wiqayah minal azab, bahwa istighfar dari hamba tersebut menyebabkan meredamnya azab dari Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas kaum tersebut. Maka jika pada suatu kaum beristighfar kepada Allah, maka dengan istighfar tersebut akan meredam marah Allah untuk mengadab atas dosa-dosa mereka. Seperti di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33 Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wa hum yastaghfirun. Maka wahai Muhammad, tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum seperti kaum muslimin semuanya ataupun kaum kufar yang menyelisihi kaum muslimin jika kamu masih ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka ini yang menjadi syahid, poin pendalilan, maka Allah tidaklah akan mengadab suatu kaum wa hum yastaghfirun, yang mana kaum tersebut masih ada yang meminta ampun kepada Allah. Maka al-istighfar adalah suatu perkara yang besar, yang bermanfaat bagi kita, dan itu adalah perkara yang mudah. Setelah kita telusuri, al-istighfar itu sangatlah mudah, dan setelah kita pelajari al-istighfar itu banyak fadilahnya, maka basahilah lisan-lisan kita ini dengan istighfar yang mudah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kita cukupkan di sini pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira.